Saya ditugaskan meliput Piala Dunia. Betul. U20 di Malaysia. U20 di Malaysia. Ya, 97. Habis itu 98 ke Piala Toyota. Ya. Habis itu 2000 suruh ke situ. Stres dan apesnya gitu ya. Ketemu saya masih ingat itu, ketemu wartawan Kanada pingin nampol rasanya. Di press room tuh Indonesia tuh paling kacau itu, dan semua pingin makan apa aja yang taruh di meja makan. Gua bilang kalau orang istilahnya kalau wartawan sepak bola liput Euro tuh umroh ya. Kalau liput Piala Dunia naik haji. Naik haji itu. Tiba-tiba duduk sebelah saya bule kan. Ih, harum sekali ini bule. Harum, lihat kaki panjang sekali. Saya lihat sini Edwin van der Sar. Pulang-pulang keluar yang diamuk saya. Ditendang sama fans Belanda. Wah. Satu hal yang membuat saya bangga adalah ketika diberikan izin ketemu sama orang tuanya Van Bronckhorst. Waduh, itu di Rotterdam. Halo, Jebret Team dimanapun Anda berada, kita akan kembali dalam acara Nostalbola, ya, Nostalbola. Jadi acara ini dibuat oleh Jebret Media Team untuk menyambut pesta bola Eropa yang sudah di depan mata, ya, Euro 2020 yang diadakan di 2021 karena pandemi. Dan acara ini dikhususkan kepada mereka, kepada orang-orang yang terlibat langsung di Euro. Mereka punya pengalaman, punya cerita-cerita yang bagus-bagus. Nah, itu kita tampilkan di acara Nostal Bola ini. Dan sebelum kita akan mulai acara Nostal Bola ini, saya juga akan menyapa kepada Anda semua Jebret Tim dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk atensi Anda, untuk respon, ya, bagaimana Anda sudah menonton acara Nostal Bola ini pada episode sebelumnya. Terima kasih untuk semua masukan-masukan juga. Dan yang terlebih kepada senior kita juga, Bung Hardiman Koto. Terima kasih Bung Hardiman, Anda juga sudah memberikan banyak masukan di acara yang baru kita kemas ini, yang baru satu episode, dan ini adalah episode kedua. Nanti Bung Hardiman kalau sudah fit, siap ya, kapan saja kita undang ya ke tempat ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Karena saya sama Bung Hardiman ini banyak cerita-cerita yang menarik. Kita banyak terlibat dalam pertarungan sengit di Eropa. Bukan cuma di Eropa sama Bung Hardiman, juga di Piala Toyota dulu, di Piala Dunia. Jadi memang banyak, kita tinggal tunggu Bung Hardiman ya. Semoga Anda sehat selalu, salam buat keluarga. Dan inilah puncaknya. Kali ini kita kedatangan tamu secara spesial sekali. Ini layak kita, ya, yang luar biasa. Kita sudah lama, 1 abad kita tidak ketemu. Dengan yang namanya Wesley Hutagalung, dan saya selalu akan panggil dia Wes. Bung Wes sudah ada di depan saya. Siap. Bung Wes ini, waduh, apa kabar nih? Baik, Bung. Kita luar biasa. Bagaimana? Keluarga sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Nah, ini Bung Wes ini salah satu wartawan yang juga banyak meliput keluar, di antaranya Euro, karena kita akan menyambut Euro. Jadi memang ada dikaitkan selalu dengan Euro, ya. Jadi Bung Wes akan banyak bercerita tentang Euro, pengalaman beliau, kesan-kesan. Mungkin ada cerita-cerita menarik dari Bung Wes selama meliput di Euro, ya, bukan Piala Dunia, Wes. Ini Euro, karena Bung Wes ini tahun 2000 meliput juga sama saya nih, terlibat sama-sama di Belanda Belgia, Bung. Ya. Waktu itu. Jadi Wes akan banyak bercerita, dan begini Wes. Kita akan mulai, kira-kira bagaimana Anda mempersiapkan ini untuk meliput itu? Ceritanya bagaimana dari awal nih untuk bisa meliput, dikirim oleh media Anda saat itu? Coba Anda cerita dulu nih. Ini kalau mundur ke tahun dulu gimana, ternyata saya stres sekali. Luar biasa Bang Rupan, saya stres. Gimana? Kok bisa stres? Anak baru. Oh. Anak bawang disuruh liputan Piala. Debutan nih. Waduh. Luar Kalau biasa. awalnya gini, 6 bulan setelah pengangkatan saya ditugaskan meliput Piala Dunia. Betul. U20 di Malaysia. U20 di Malaysia. Ya, 97. Habis itu 98 ke Piala Toyota. Ya. Habis itu 2000 suruh ke situ. Stres karena senior belum ke situ. Oh. Senior di atas saya belum ke sana, saya sudah ke situ. Matilah. Jadi persiapannya lebih kepada mental. Ya, jadi ada perasaan yang nggak enak gitu loh. Yes. Nggak enak. Betul. Tapi kan dikirim oleh bos yang kirim, bukan Anda punya mau. Jadi terima dong. Tetap aja stres.
Oh begitu ya. Senior saya di atas nih ada 2, 3, 4, 5. Ini mereka belum Dilampaui kesana, langsung. kita lampaui. Astaga, ini sama kayak gua nih waktu dulu nih. Sama persis. Ini sama persis kita. Saya aja, Bang Ropan, ini kalian semua perlu tahu. Ya, Tahun 97, ya. ketika kita pertama kali tatap muka di Stadion Istora Senayan, Ya. saya stresnya bukan luar biasa. Ketemu Bang Ropan, astaga. Aduh, astaga. Bagaimana? Ini serius. Begitu ya? Aduh. Nah, sama stresnya dengan disuruh ke Piala Eropa. Aduh, saya langsung bahaya ini, aduh. Ini semua orang kok setiap ketemu saya ini langsung gimana ya? Mas Kus tadi juga waktu saya ngomong agak keringat dingin nih besok mau tampil. Kenapa? Sama gua katanya. Ini kayak Kita besok- dulu lihat Bung Ropan nonton di TV terus baca tulisannya Waduh. di koran dulu kan. Waduh. Sore harus baca dulu ulasan Bung Ropan apa ngomong apa nih. Waduh, Tiba-tiba terima di kasih, Istora guys. tahun 1997 di SEA Games ketemu dan Anda menyapa saya duluan. Oh harus, kalau saya tipikal orang begitu. Dan Tidak- itu tidak- membuat tidak saya pernah- tidak membuat pernah tinggi saya, hati saya. sungguh terhormat. Saya selalu orangnya humble. Jadi yang lebih kecil, Jadi kita ngomong Piala Eropa aja lah. ya, Hah? iya dong. Ya sudah lah. Sekarang topik kita Oh, Piala iya, iya. Eropa. Cuma karena Anda pancing-pancing ke situ, saya lebih merendah. Kalau perlu saya masuk di kolong. Ais. Iya kan? Nah sekarang Piala Eropa. Anda sudah cerita tadi agak tidak enak. Ya. Karena dipilih. Ya, Stres. stres. Iya kan? Jadi bagaimana akhirnya Anda bisa menerima itu? Ini dulu. Orang bisa tahu kan? Ya berarti bisa tahu. Menghilangkan rasa stres itu dan akhirnya menerima pinangan dari bos, harus berangkat dong. Ya, jadi ketika itu kita bikin juga kita bikin special edition majalah. Saya masih ingat judulnya Mengguncang Rotterdam. Oh ya. Jadi saya PIC-nya, PO-nya waktu itu dan sudahlah terlanjur basah. Udahlah kita buktikan bahwa penunjukan ini bukan karena dari Situmorang ke Hutagalung. Tapi karena memang kualitas saya sebagai wartawan. Dan saya harus membuktikan itu. Karena kalau saya tidak membuktikan itu, omongan orang akan tuh kan. Nah, karena dari situ Morang ke Hutagalung. Hutagalung. Oh, gitu. Ngeri Bang Rupan, karena habis Ngeri itu kali ini, ngeri 2002 kali ini. disuruh lagi ke Piala Dunia. Iya. Oh. 40 hari lagi di luar sana. Situmorang, Hutagalung. Untung gak ada Simajuntak di bawah. Mati kita. Bahaya lagi. Iya kan? Situ Morang, Semenjunta. Hutagalung, Simajuntak. Wah, bahaya. Iya, ini bahaya ini. Awas pegang dompet. Iya. terus kemana? Terus Ya, habis setelah itu sampai di Rotterdam, persiapan kita memang kita sewa apartemen selama 1 bulan. Betul. Itu memang jadi kunci kalau liputan. Dalam liputan turnamen harus punya markas di Ya. rumah. harus. Yang koper besar di situ. Ini cara memilih home base anak Anda ya. ini ya, gitu. Kita sewa apartemen, kebetulan teman kita ada yang kenal di sana dan anaknya baru buka apartemen dia. Kita usir dia kembali lu ke orang tua lu. Diusir. Kita bayar, kita sewa lah. Oh, Jadi dia iya. dapat dapat duit dari apartemen, orang dia baru buka apartemen itu kita bayar. Terimalah duit, bagus lah. Enak toh? Enak toh? Wes. Bagus. Dia gitu. kembali ke orang tua, kamar masih ada, ya kan? Dapat duit dari apartemen, kita sewa 1 bulan, tapi kita punya koper kecil yang untuk pergi-pergi ke kota-kota lain. Nah, tapi ada satu nih, saya potong dulu sedikit nih. Kenapa Anda tidak memilih Amsterdam, tapi katanya Rotterdam ya? Home base-nya di mana? Rotterdam apa Amsterdam? Home base-nya Amsterdam. Oh, Amsterdam. Nah, Judulnya di Rotterdam. karena final. Oh, final ya, betul. Tapi di Amsterdam. Amsterdam. Sama dong, saya di Amsterdam. Nggak ketemu kita? Hah? Nggak ketemu? Masa kita nggak ketemu? Ketemu lah. Ketemu terus dong. Kita Nggak mungkin. Iya kan? Kita ketemu dong. Sama-sama kita di sana kan. Itu. Jadi pemilihan itu sudah dipikir matang-matang dari Jakarta bahwa di Amsterdam. Ya, Amsterdam dan nanti kota-kota yang kita Ya. datangin sudah kita tahu nih pertandingan ini kita daftar ke UEFA, kita mau meliput ini gitu. Dan apesnya gitu ya, ketemu saya masih ingat itu, ketemu wartawan Kanada pingin nampol rasanya. Waduh. Wartawan Kanada ingin nampol. Coba cerita dulu ini. Ini menarik kali nih, coba dimainkan dulu ini apa? Kita sama-sama ngantri. Nah. Di Brussel itu kan masih agak rasis ya. Ya. Jadi saya sudah antri, tuk 2 tinggal ke depan lagi antri untuk mendaftar itu. Masuklah kawan itu. Bukan, suruh di pinggir, step ahead. Uish. Orang di belakang saya dulu. Nah belakang itu orang Kanada. Oh. Dia bingung kenapa saya dulu, kenapa bukan orang ini. Nah singkat kata ketemu lagi lah ngobrol sambil makan ngopi kan. Ngopi ya. Nah, dia nanya, kamu dari mana Indonesia? Kenapa kamu tadi suruh minggir? Nggak tahu. Saya merasa itu rasis karena kita orang Indonesia. Sementara bule di belakang. Kenapa step ahead gitu loh? Kita udah ngantri dari awal. Terus dia nanya, kamu dari Indonesia? Iya. Sudah berapa lama di sini?
Saya bilang seminggu sebelum turnamen saya sudah di Belanda. Dia ketawa. Hah? Kamu dari Indonesia yang negaranya nggak mungkin main di Piala Eropa. Ya pasti nggak main lah kita. Nggak main. Tapi kamu udah seminggu di sini. Sementara saya perempat final baru datang, dia bilang. Karena negara saya Kanada nggak mungkin juga main di Eropa. Gitu. Apalagi Kanada kan nggak main. Ini Tahu pesta saya- di Eropa kok. Saya bilang apa? Kau punya warga masyarakat berapa banyak? Kami berapa banyak? Kalah. Kami butuh Iya. berita eksklusif. Jadi dia ketawa. Kau seminggu sebelum kejuaraan dari sini. Luar biasa dia. Iya, UK juga kemarin ketika ngobrol sama saya begitu, datang ke sana, apa urusannya Indonesia? Iya. Tim nasional Indonesia nggak Nggak ikut di mungkin. sini, nggak Kalau mungkin. Piala Dunia masih mungkin lah. Iya, tapi UK jawab begini, penduduk kita banyak siapa? Nah, betul. Penduduk kita banyak dan penggila bola kita itu di Indonesia tuh banyak. Melebihi Butuh dari informasi siapapun, yang- informasi. iya. Dan semua penggila luar biasa di Indonesia, walaupun tim nasional payah, tapi tim wartawannya oke, ya kan? Wih. Tim jurnalisnya oke. Kita UK sebab punya. kita tim kita tim wartawan Kita tim dulu. Oke, kita berangkat oke, suatu kehormatan itu kan. Nah, wes sampai di sana kan urus UEFA kan kirim surat bahwa Anda sudah resmi terpilih untuk Iya. salah satu wartawan peliput di Euro. Sampai di sana kan biasa kita itu kan datang melapor, ya kan? Kemudian diajak di sana tuh, foto dulu kan? Iya. Foto untuk ambil ID, Iya. ID card. Nah, itu gimana? Anda punya cerita nggak? Kalau kita kan masing-masing punya cerita. Gitu. Untungnya waktu itu rame-rame sama wartawan Indonesia Iya. gitu. Jadi agak pede dikit, agak sombong dikit rame-rame soalnya kan orang Indonesia kalau rame-rame sombong. Oh iya, dan beraninya rame-rame. Iya, kalau sendiri-sendiri Iya. kita ngubit ini. Iya, nggak berani deh head to head. Sembunyi-sembunyi sendiri. gitu. Tapi kalau Iya. rame-rame Betul. udah ketawa-ketawa teriak-teriak gitu kan. Karena saking ributnya, yang Indonesia duluan. Supaya pergi. Karena ribut ini. Ribut, kena karena berisik. ribut. Indonesia disuruh duluan. Bukan karena istimewa. Ya, Supaya diam. gitu Beri, Waduh. ini orang 3-4 orang ini berisik. Kalau udah ngomong kan bahasa Indonesia teriak-teriak gitu kan. Oh ya pastilah. Ya, Gitu. kalian duluan sini. Paling kacau tuh di press room tuh Indonesia tuh paling kacau itu, dan semua pingin makan apa aja yang taruh di meja makan. Gua bilang kalau orang Manado bilang itu gua lojo sekali ya. Iya, makan kita. Aduh, tahu sendiri teman-teman kan. Betul. Semua kan free itu kan, buka-buka ada apa, minum apa. Waduh, saya bilang ini kacau. Ada kejadian yang lucu, Ah. Bang Ropan. Biasanya kan kita free ya, makan kita datang di ke markas tim Yugoslavia, misalnya. disediain free. Kita datang ke markas Belanda, free. Ya. Saya ingat tuh ke markas datanglah teman kita dulu, kita Suwondo. Ayo kita ke markas Jerman. Nah, Belum sarapan, kita sarapan di sana aja kan free. sama kita nih ya. Ah, Waduh. Udah, kita nggak sarapan pagi-pagi Dengar kan? gitu. Itu di Brussel. Jauh banget ke sampai di sana nggak ada yang free dong. Jadi bayar dulu. Aduh. Tahu kan kalau harga hotel berapa? Iya dong, itu benar sekali itu. Kita bilang kita mau beli kentang di luar aja, tunggu nanti free aja, makan di situ kan free, nggak ada yang free. Hotdognya mahal, sandwichnya mahal. Waduh. Itu. Tapi wes ada kebanggaan dong begitu itu selesai kita foto keluar ID card kita bangga bisa. Iya. Enak sekali. Waduh, kita sering lihat nih, aduh, Euro bos. Bisa masuk kemana-mana, Mixon bisa masuk kemana-mana. Istilahnya kalau Ya, kalau wartawan sepak bola Iya. meliput Euro tuh umroh. umroh ya. Kalau meliput Piala Dunia, Piala Dunia? naik haji. Naik haji itu. Kalau Piala Eropa umroh. Kalau Piala Dunia haji. Wes, kita bangga sekali dulu. Gitu kita bisa cium-cium tuh ID card karena susah. Saya masih simpan. Tuh sama. Itu susah dapat itu setengah mati. Semua ID liputan saya masih saya simpan. 4 tahun itu. Waduh. Kalau saya sudah gadean, nggak ada duit, gua gade. Itu kan bisa laku. Ada yang mau beli? Hah? Ada yang mau Ya, beli? kita cari orang yang bisa beli lah. Kalau yang nggak bisa beli kita paksa. Jadi ya setelah sudah dapat begitu, ini ada cerita biasanya banyak di kita kan. Mixon Anda bisa masuk kemana-mana. Ya. Kalau sudah itu kan agak sombong juga kita ya. Sombong. Udah pakai itu masuk kemana-mana tuh, wah. Semua penjaga-penjaga tuh di pintu pasti, wah ada ID card. Nah pengalamannya bagaimana wes? Pengalamannya mungkin wawancara pelatih lah lagi pas press Ya. conference, melihat latihan-latihan pemain-pemain di mana-mana kan selalu begitu kan. Punya agenda masing-masing ya. Banyak Ya, sekali. Banyak. Enaknya Ceritanya. dulu tuh masih longgar kita meliput di mix zone masih longgar. Ya. Kalau sekarang ketat. Oh, udah ketat. Tidak boleh foto. Betul. Kalau dulu kita masih enak. kita bisa foto, bisa foto-foto kita bareng. tarik-tarik gitu. tuh kan. Iniesta kita bisa tarik, Xavi kita iya. bisa tarik, foto dulu kan, wes. Kita mau sebut nama banyak. Banyak. Cuman yang mau diwawancara dikit. Dikit ya. Cuma kalau saya lebih banyak pilih pemain Jerman. Maaf saya nggak terusinnya. Terus sudah. Kita Itu bicara aja. yang lain aja ya. Yang lain Nah, ya. ya. Terus. Jangan. terus Kalau di Jerman bisa 2 hari 3 malam kita bicara. Nggak habis-habis bos. Nah. Iya. Salah satu yang menarik itu adalah ketika Nah. masuk ke markas Belanda di tengah hutan Honderlo. Nah ceritanya gimana tuh? Itu angkutan ke sana aja hanya sekali sehari. Jadi kita sewa mobil. Iya benar.
Iya kan mundur sekali. Jadi kita sewa mobil karena nggak akan mungkin pulang kalau jadwal wawancara selesai dengan jadwal busnya nggak cocok. Ya. Kita nginep di hutan. Orang markas tentara itu latihan tentara, lapangannya bagus. Tentara lapangan udah kayak lapangan Piala Dunia kan. Luar Ngeri. biasa. Ya, di sana bagus. Itu lapangan latihan tentara aja begitu. Tentara tuh, memang betul. Terus Jadi ceritanya? saya kuncian dulu ya, belajar dari senior-senior, belajar dari Bang Hardiman, Ya. belajar. Jangan lupa bawa rokok khas Indonesia. Untuk nyogok. Begitu ya? Oh iya, toh kita datang tidak izin. Waktu itu ke markas Belanda itu kita mendadak, nggak terdaftar. Terus bilang, ini plat mobil kamu nggak terdaftar. Nah, Karena harus daftar dulu plat Daftar, mobil kita. ya, Sementara kita daftar dulu. mendadak sewa mobil kan. ya. Ya, sorry kita jauh-jauh di Indonesia gini. Wah, di Indonesia. Wah, dia sebut nama rokok. Kita bawa. Kasihlah ke dia kan? Sat. Senang. Masuk. Masuk barang itu. Masuk barang tuh. Barang itu, aduh. Memang. Itu terus belajar dari senior. senior kasih Jadi belajar. pengalaman dari tahun ke tahun itu kalau ke Belanda jangan lupa. Di negara lain pun gitu. Bawa Di- sigaret. Hal yang sama saya dilakukan di Madrid di lapangan latihan timnas Spanyol. Iya. Hal yang sama. Gitu ya. Ketika di Indonesia, wah dia sebut nama merek rokok. Rokok, iya. Kita bawa. Oh, Kita bawa rokok tiga merek, yang mana lu mau, yang lu sebut itu yang kita ambil. apalagi di Belanda punya keterkaitan dengan Iya. Indonesia kan sangat dekat Betul. sekali. Belanda tahu sendiri dong Belanda sama kita kan. Di Betul. zaman lampau begitu Nah tuan rumah enaknya dianggap, di sana ya. itu begitu Iya. saya duduk nunggu nongkrong gitu kan, press conference mau mulai, belum mulai lama, saya duduk di belakang, tiba-tiba duduk sebelah saya bule kan, ih harum sekali ini bule itu. Wes ada parfumnya. Laki. Saya kira wanita. Saya udah bilang parfumnya enak, ternyata dipotong laki. Jadi lagi saya. Saya kalau bicara parfum begitu langsung wanita. Wah ini pasti nih. Oh pemain bola kan harum-harum toh. Iya. Pemain Indonesia juga harum-harum sekarang. Iya. Terus saya bilang, ini harum, lihat kaki panjang sekali. Saya lihat sini, Edwin van der Sar. Wes Duduk di meja di sebelah saya. tinggi memang. Tinggi, Edwin. Pas dia bilang, langsung mau wawancara. Wes mantap. Dia bilang, kamu nggak punya izin wawancara, tunggu aja pada momentumnya. Ya foto aja lah kalau gitu. Ya sudah kita foto. Tapi biasa kan pasti kalau di mixon atau abis wawancara. Ini tidak di mix zone, ini apa ruang jumpa pers. Oh ruang jumpa pers. Saya di belakang paling wartawan, duduk Iya. paling belakang di meja. Oh iya biasa. Nunggu kan biasanya ke depan situ mereka datang. Mereka datang masuk. Iya betul Si tahu. Edwin van der Sar duduk di belakang, duduk. Kok dia bisa muncul di belakang begitu? Kenapa tuh? Mungkin dia cari makan gratis juga kali. Cari makan Van der Sar. Biasanya dia mesti duduk di depan kan Iya. untuk memberikan keterangan pers itu kan kita biasa duduk. Akhirnya begini. dipanggil ke depan, akhirnya Dipanggil dipanggil. juga dia Tapi ke depan. sempat beruntung kita cium baunya Iya, tuh. baunya. Foto sebentar suruh foto. Oh, sudah pasti suruh foto. Selfie sedikit Oh, atau sudah apa kan? pasti. Pasti. Selain Van der Sar apa pengalaman lagi dengan pemain-pemain, pelatih yang bisa ketemu di situ, foto-foto? Banyak sekali. Di antaranya siapa? Banyak. Dari 5.000 orang kira-kira satu siapa? Gitu loh. Kita ketemu pemain Italia itu banyak, Del Vecchio kita foto, tapi sebelum dia nyetak gol di final ya. Di final ya. Tapi yang paling saya nggak dapat itu Zidane. Memang Zizou ya. Zizou. Saya termasuk yang mengagum, saya adore sama Iya. Zidane. Iya. Saya kejar dia kemana-mana itu. Dari Piala Eropa itu ke Piala Dunia, dia yang cedera di Korea Selatan. Ya. Saya ke Madrid ngejar dia juga, nggak Betul. kebagian. Nggak kebagian. Saya ketemu Wiltor, Iya. Thierry Henry, siapa lagi? Zidane nggak ketemu. Saya begini. Saya tunggu di pintu kamar mandi loh, Bung Ropan. Masa? Dengan resiko ID saya diambil. Ya, gitu. Kan hanya boleh sampai di lokasi tertentu toh. Iya. Namanya Indonesia toh. Iya. Set, masuk kiri, masuk kiri. Masuk. Ya. Sampai ini pintu kamar mandi mereka kan, kita pura-pura sibuk, orang lihat kita pura-pura gini. Nungguin kemana Zidane-nya, ternyata Zidane udah duluan dikawal gitu. Pergi. Nggak kebagian. Kenapa nggak ke hotel? Mana bisa? Ya. Cari akal bagaimana lah ke hotel datang cari tahu. mental- Hotel tim Prancis di mana? Mental nggak cukup kalau di situ. Nggak cukup, Nggak ya? cukup karena kalau duduk makan sandwich mahal. Oh iya. Ngopinya mahal. Tunggu aja depan pintu hotel pas dia lewat langsung masuk. Wah. Belum sampai situ mentalnya, belum sampai situ. Karena resiko ID dicabut itu resikonya kan besar sekali. Iya udah dapat Turnamen masih jauh-jauh, panjang tiba-tiba. Dapat ID itu luar biasa mahalnya, Oh, iya. dicabut. Iya. Mati kita dimaki-maki di kantor nanti. Kita kalau sudah dapat ID begitu biasanya kalau kita ada istirahatnya kita jalan-jalan ke toko-toko biasanya kemana-mana. Wah kalau kita pakai itu bangga sekali kan. Wis. Orang toko lihat, gila. Kita peliput
Itu udah kebanggaan. Iya. Iya kan banyak kan kita kemana-mana tuh pakai itu. Dan lebih aman ya kalau pakai itu orang Ya. lebih respect ya. Bisa lihat bahwa ini luar biasa. Karena kan susah dapat itu. Tapi kalau ketemu fans yang timnya kalah nggak, saya ditendang waktu itu. Ya. Jangan kasih dia Semifinal- simpan. Semifinal Bahaya. Belanda, Iya. kalah adu penalti itu, Itali. Pulang-pulang keluar yang diamuk saya. Ditendang sama fans Belanda. Wah, walah. Tendang di belakang. Wah, darah Batak keluar dong. Iya. Balik badan. Balik badan. Hitam besar nggak jadi. Aja. Begitu ditendang, mau balas. Hitam besar. Balik besar. Nah, langsung begini ya. Senyum saja sudah. Senyum saja begitu. Waduh. Batak nggak berlaku di Belanda ya. Ada. Gila. Besar badannya. Ya kalah, ya tuan rumah kalah di Amsterdam kan pasti adalah sakit hati ya. Iya. Ya, dilampiaskanlah kepada ini orang Indonesia, orang kecil, tendang saya di belakang. Gitu ya. Nah, Ya. Wes, kira-kira sekarang sudah bicara seperti itu. Nah, kalau cara kirim berita, kita kan biasa gimana tuh Anda di sana? Udah kirim berita ini dapat berita yang bagus ini kan? Itu caranya bagaimana tuh? Anda bisa berhubungan dengan di Jakartanya. Nggak seperti sekarang ya. Sekarang Iya. kita udah langsung, sekarang beritanya paling langsung sini. gampang, paling enak sekarang. Dulu kita setengah mati. Perjuangan hidup mati di lapangan. Iya Laptop berat. kan? Laptop berat. Saya sudah cerita dulu pakai Nah. mesin tik yang 11 jari. Tak tuk 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 tak tuk tuk tak tak tuk. Saya- Orang muda saya- di belakang betul. Nah, coba pikir. Saya belum lahir waktu itu. Nah, tahun 90 94 bayangin tuh. Wah, makanya saya bilang Iya. pas ketemu Bang Ropan saya langsung diem. Disapa duluan tahun 97. Saya sama bos Pak Sumo, Ah. almarhum. Wah, top itu. Saya dampingi dia beliau. Wah. Kalau zaman kita dulu masih antri kan. Antri ada, kalau kita nggak bawa laptop, Ya. ada komputer yang disediakan, PC, Disediakan, ya. dan kita antri. Betul. Begitu kita tahu dari mana Indonesia, entar aja ini negara kami yang tanding. Iya. Kita Negara nggak Eropa akan- di dulu. Iya pasti Eropa duluan. Jadi begitu ngambil daftar Indonesia nanti dulu. Jadi mau nggak mau kita harus bawa selalu laptop. Laptop. Di Saya masih kamera, gitu. laptop itu selalu Saya pojok berat. cari pojok, ambil minuman pojok, ketik-ketik kirim fax, masih fax dulu kita. Oh, masih fax gratis dulu. tau. Iya, Minuman, makanan, Oh, iya. tinggal buka kulkas waktu itu ya. betul. Fax kita dulu, kalau nggak masuk di sana kita telepon. Saya baca, bayangin saya baca orang telepon sampai pusing tuh dengar tuh. Wah, pertandingannya kita baca satu-satu. Ini bola umpan dari sini, gol terjadi. Wah, orang di kantor tak pelan-pelan sedikit bang. Pelan-pelan sedikit, bang. Sementara kita bilang pulsa habis Iya, kita kan ada Iya. pulsa di press room tahu Dulu sendiri kan. habis kan uang itu untuk beli voucher pulsa, iya. vouchernya tuh. Jadi kita isi, waduh ganti lagi isi. Ya orang kantor pusing baca tuh. Nama-nama pemain ini pada apa ya, apalagi dari Eropa Timur kan. Mati. Oh, matilah ini kan. Udah itu. Jadi Anda bagaimana tadi kirim berita? Kirim, saya masih dapat Masih dapat? internet, masih dapat Iya. kirim melalui modem kan. Iya. Did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 . Dan ini dulu, rolling dulu, Ah. putus, ulang lagi, dididididididid. Kirim foto toh, wah setengah jalan, kan foto segini misalkan di Iya. scan kan, setengah jalan, putus, astaga. Sementara di kantor teriak-teriak, woi deadline, Iya. ini putus. Iya, sama kok saya kan pagi habis pertandingan dari capek-capek harus kirim kan karena mau terbit sore kalau nggak bahaya. Yang orang perlu tahu itu ya Bang Ropan, nggak enak kalau orang mau bilang, wah enak Orang ya bilang liputan enak, Eropa. itu dia tuh. Mati kalian bilang enak. Jadi banyak yang bilang, wah kamu ke luar negeri enak, wah naik ini. Ya, Tidur 2 jam 3 jam bagus. kita habis pertandingan udah balik bikin berita apa sama tidur. Tidur di stasiun. Besoknya kita check out pindah ke kota lain. Betul. Nah ke kota lain jadi wah capek 1 bulan begitu. Kuncinya kalau tidur di stasiun apa? Perlu diikat itu tas. Iya, Tas kita ransel tidur. diikat ke badan, tidur begitu. Tidur kita di stasiun tidur. Nunggu kereta berikutnya pagi-pagi. Kadang-kadang menghemat hotel kan biar kita nggak bayar hotel misalnya gitu. Banyak teman-teman juga Sebenarnya kan. itu menghemat. Itu. Bukan- Menghemat. Bukannya kita berjuang, Iya. menghemat. Wah yang tapi banyak tuh ada banyak holigan juga kan banyak supporter di tempat tidur kita tidur sama-sama. Ya, itu alas dia. Alas koran tuh Yang pengalaman. holigan-holigan yang kadang-kadang yang ngambil wartawan punya tas itu hilang. Iya. Karena lupa tidur taruh di sebelah. Iya. Begitu bangun, sebentar aja bangun, udah Habis. ya, hilang. Jadi memang harus diikat, tangan itu diikat. Dia tidur kita dengan Nah itu berkaitan dengan tadi banyak yang katakan bahwa ini perjalanan ini baik kalau jadi wartawan tuh. Wah semua serbain kan hotel dibayarin, pesawat dibayarin, nah itu enak. naik train dibayarin, semua kita Dikasih uang saku. Uang saku. Tapi ada. nggak cukup. Nggak cukup, tetapi terlepas dari uang saku nggak cukup. Wes, lu udah pengalaman apa? Di sana kan orang traveling masih ada pengalaman tuh jalan-jalan pas mungkin break pertandingan dari
fase grup masuk ke babak knockout sistem gugur kan biasa ada break 1 hari ya. Ya. 2 hari. Nah, ada kesempatan nggak buat lu? Lu masih ingat nggak pengalaman itu? Ketika lu ambil waktu, gua mau jalan-jalan dulu, gua mau foto-foto dulu di kota ini. Ya. Karena kita kan udah banyak Harus kali ada berangkat. break. Iya, Ya. kita banyak berangkat sekarang kita lupa itu. Jadi sampai di Indonesia kita lupa, kita ada di kota ini nggak foto. Karena sibuk dengan kerjaan kan. Itu dia. Padahal kalau kita foto sudah 1000 kota kita foto tuh. Itu dia. Anak Benar. saya tanya itu, Iya. Bung Ropan. Benar kan? Anak saya tanya, Papa udah pernah kesini kan? Udah pernah ke Brussel? Udah. Foto Kemana nggak aja? ada. Hotel, stadion. Hotel, Iya, stadion. Kita cuma itu hotel stadion. Padahal kalau kita bisa catatan kan, wah di Iya. Brussels, Charleroi, wah banyak itu kota-kota di sana kan. Charleroi kita datang tapi stadion. Iya, stadion. Kita nggak sempat nongkrong ke kota, ke pusat kota nggak bisa kita nonton. Iya kan? Saya sempat-sempatnya itu Iya. ya Bang Ropan, kalau sudah perempat final, Iya. semifinal ada jelang waktunya. Jadi kayak waktu kita ke Rotterdam, saya kontak itu keluarganya siapa? Kapten timnas Belanda dulu yang orang Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst. Saya Masih ketemu ingat sama Giovanni van orang Bronckhorst. tuanya. Nah, Harus Belanda, bukan Jerman ya, Belanda ini. oh iya. Saya memang kita bicara iya. bicara Belanda sekarang. Belanda, iya. Belanda, jangan Belanda. singgung-singgung Jerman di sini. Aha. Iya kan? Gak menang juga kan soalnya. Iya. Dan Jerman tersisih di fase grup waktu itu. Saya pertama kali menangis di situ. Pelatihnya Erik Ribe. Iya, nggak usah disinggung-singgung lagi. Itu agak menyakitkan buat saya, soalnya itu. Ya itu fase terus- terburuk Jerman itu ya. Iya benar sekali. Dan Kevin Keegan di Inggris. Nah, Ya terlepas dari itu ya. Iya. Itu satu hal yang membuat saya bangga adalah ketika diberikan izin ketemu sama orang tuanya Van Bronckhorst di ketemuan. waduh, itu Di luar biasa. Rotterdam. Di Rotterdam ya. Luar Cuman saat itu dia Ah. bilang gini, sorry ya, dia manggil Mas atau Bapak gitu dengan bahasa Inggris ya. biasa. Iya. Jangan ngaku dari Indonesia ya. Kenapa? Kenapa? Mati gua. Orang Ah. kita nih. Waktu itu Ambon lagi rusuh. Oh, begitu. Jadi dibilang jangan ngaku dari Indonesia. Karena orang Ambon yang di Belanda benci sama orang Indonesia yang dianggap memecah belah Ambon. Oh, itu isu yang berkembang di sana begitu. Pantas di bus, kita naik bus dalam pakai bahasa Indonesia terus ada orang-orang yang kita tahu ini Ambon. Itu dilihat nggak enak. Oh pantas saya bilang. Pas ketemu sama orang tuanya, oh pantas tadi saya naik bus ke sini, saya dilihat tidak enak sama orang Ambon di bus. Oh, itu Karena ceritanya. kan bahasa Indonesia. Betul ya, iya Berdua betul. waktu itu. Iya. Tapi kita biar cair kita ngomong begitu ya, minum lah itu. Saya baru mau bilang dia udah minum. Ini kopi enak dari Manakala. Kopi Manakala. Ini belum ditawarin, saya sudah minum. Udah minum bagus. Oh, boleh ya? Bagus. Boleh. Itu, jadi bagus. Jadi saya juga lihat Manakala top punya. Jadi mana Anda lihat kalau ada Manakala silakan Anda minum. Ini kopi terbaik, best of the best. Mwah. Mantap sekali ini. Boleh seruput lagi ya? Seruput. Jadi seruput kopi kita seruput. Ini bukannya lagu Manakala itu bukan? Bukan, ini mesti tanya ke orangnya langsung ini. Oh, oke. Iya kan? Jadi bisa enak itu kan. Oh Manakala, bukan? Bukan kayaknya, bukan kayaknya itu. Itu Bukan. tahun berapa? Iya kan bukan, karena kita lagi bicara Euro ini. Oh, oke. Iya kan, jadi bagaimana? Ada cerita-cerita apa yang berkesan lagi buat Anda? Ya? Yang lucunya ya, yang ini membuat saya jadi laki-laki pengecut. Iya. Kenapa? Pulang dari sana, Ya? ini kita potong waktu ya. Potong waktu ya. Karena ini saya belum pernah cerita ke orang-orang. Di sini saya cerita. Coba. Hanya di Jebret Media TV Like kita Wesley bercerita. Nah, Karena ini lanjut. menyangkut kejantanan saya. Wes, so jantan ini, wah mantap. Jadi ketika pulang, saya kan wawancara Toldo, Ya, Francesco Toldo, ya. Ibar Itali. Iya. Ini bajunya bukan? Bukan, ini Oke. Jepang ini. Ini Nah, Keisuke Honda. ternyata Honda. ada satu wanita. Waduh, kalau sudah bicara wanita tunggu sebentar, Wes. Saya agak tenang juga, konsentrasi. Saya juga, udah bicara cewek. Waduh, saya paling senang. Nah, saya milih kata-kata yang mantap tepat ini, dulu. mantap. Milih kata-kata yang tepat. Jangan sampai Iya. jangan sampai Mantap Metuan sekali. nonton. Iya. Nggak apa-apa lah. Iya kan. Metu pasti percaya kalau udah sama saya. Siap. Iya kan? Begitu orang-orang beriman. Iya kan. Terus wanita, Jadi, tapi wanita ini wanita. coba. Wanita. Nah, dia berkirim surat ke kantor. Dia tadinya tidak penggemar sepak bola. Begitu nonton bola dia suka sama Toldo. Oh. Begitu dia beli media saya, Ya. dia lihat saya sama Toldo, dia berkirim surat mau ketemu saya untuk cerita seperti apa Toldo. Saya dikirim voucher tempat dia bekerja. Oh. Lumayan belanja ya. Iya. Belanja lumayan. Iya. Nah. Terus dia datang ke kantor, Wish. mau ketemu saya. Mantap ini. Dan saya tidak berani masuk kantor. Kenapa?
Chicken bos. Itu peluang terbaik yang ada di mulut gawang lawan yang masuk mendekati, dan saya sudah memberikan umpan, ternyata penjaga gawangnya lari dari gawang, penjaga bersembunyi. Aduh. Begitu saya tahu dia ada di kantor di ruang tunggu, takutlah ini. Saya tidak naik. Ya, ini nyali terus langsung ciut ini. Selesai. Waduh, padahal kesempatan itu peluang emas sekali itu mesti dimanfaatkan. Masih lajang loh. Nah, apalagi masih lajang. Masih lajang itu kan. Ini baru pertama kali saya cerita. Bebas. Betapa ternyata saya penakut dengan tantangan itu. Tapi kalau di lapangan kok galak amat, main hajar terus mainnya. Beda bos, beda. Medan rap yang dimainkan. Beda. Hajar terus. Tapi cewek mendekati kabur. Aduh. Masih lajang itu. Aduh. Manis padahal. Manis ya. Dikirim surat ke kantor, dikirim foto dia, waduh. dikirim voucher. Luar biasa ini. Ternyata saya takut. Tapi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Nggak pernah ketemu. Nggak mau. Dia setelah saya tidak mau menemui dia nunggu berjam-jam di kantor. Akhirnya dia memutuskan. Nggak telepon lagi sudah. Lagi. Waduh, memang baru pertama kali dapat pria seperti ini ya. Luar biasa, dia bilang dia. Makanya cewek itu kalau datang dia kan penasaran. Dia penasaran, ke pria lain langsung sergap kan. Langsung ajar. Ini dia datang. Ini saya langsung bukan tipe Klinsmann soalnya. Oh, tipenya tipe Bierhoff. Bierhoff bukan Klinsmann, benar. Kok Jerman yang diambil? Harus ngambil contoh Jerman biar cepat. Ya aduh, gimana ini? Nah, kelanjutan dari itu kedepannya sudah nggak ada sama sekali. Enggak lah. Udah nggak ya? Nggak berani. Ya enggak lah, nggak mau. Nggak berani. Vouchernya aja kita pakai. Tapi toldonya gimana? Akhirnya dia kan suka toldo bilang. Iya sudah. Tetap dibikin juga toldonya kan? Kita bikin. Foto saya kirim foto baca. Saya cetak, iya. saya kirim ke dia. No. Tapi untuk ketemu nggak mau. Nggak mau. Vouchernya aja saya pakai. Vouchernya aja. Dia kasih voucher lumayan waktu itu tahun segitu. Wih, luar biasa ini. Iya. Nah Wes, ini gue mau tanya lagi nih Wes. Ini pertanyaannya gue mau tanya ini. Selama Anda meliput di Euro itu, kira-kira di mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan loh. Yang Anda pergi, ya berkesannya di mana tuh? Sebuah tempat yang Anda akan kenang sampai sekarang kalau Anda masih ingat. Kira-kira di mana? Coba pikir dulu sedikit. Enggak usah, jangan terburu-buru, santai. Semua tempat pasti enak, semua tempat di sana. Tapi ada sesuatu yang Anda tidak bisa lupakan. Di mana? Mungkin ada cerita lucunya. Ada cerita, kalau Ucup kemarin kan ditangkap polisi. Dia dia nggak lupa itu. Sekarang mungkin saya apa? pun di situ tuh yang pas disemprot air cuka. Di situ berkesan. Saya di sel Roa juga. Nah. Cuman bagi saya itu sudah ketebak akan rusuh, makanya saya ke sana. Oh, jadi udah ketebak akan rusuh itu. Jadi yang berkesan di situ justru atau ada tempat lain yang Anda berkesan yang berkesan agak bodoh sih sebenarnya Bang Irfan. Nggak apa-apa. Cerita aja di sini kita bebas buka-bukaan tentang dari kesan-kesan gitu kan. Dari Brussel ya. Lapar sekali kan. Yang tadi kita pikir ada makan gratis itu ternyata habis. Jadi pulang-pulang terus kita makan udah lapar sekali nih. Sebelum ke hotel mampir dulu ke restoran Turki. Restoran Turki. Kita pesan kebab. Kebab. Kita bilang kebab large. Yang besar dong. Besar. Penjualnya bilang, "Are you serious?" Iya, lapar kali, starving lapar gitu. Habis liputan ini. Ternyata large-nya seberapa, Mama? Segini. Dengan roti keras itu. Ya, betul. Segini. Besar tuh. 3 hari pun nggak habis. Yang makan berapa orang sendiri? Minta ampun Allah. Makanya dia bilang, "Are you serious large?" Iya, lapar ini. Begitu datang, mati gua. Itu makanya dia tanya kan, dia heran juga sebagai penjual, orang ini bahaya juga. Saya pikir saya tersinggung, emang saya nggak punya duit beli large. Ya. Ternyata large-nya bener-bener roti keras begitu. Dan tapi enaknya waktu itu saya ketemu di sana di restoran yang sama dengan legenda pemain sepak bola Inggris yang saya lupa namanya. Oh, salah satu legenda ya? Legenda di situ, dan dia juga nanya, "Ini buat kamu?" Iya. Oh. Duduklah kita, ternyata dia mantan. Begitu sampai rumah cari dong namain. Oh iya bener. Saya lupa namanya, tapi begitu kita search di internet, oh iya ini fotonya mukanya sama yang tadi. Oke, mantap. Itu yang paling berkesan di situ ya. Karena saya malu. Jadi itu para Jebret Team, Anda sudah mendengar bagaimana cerita-cerita yang sangat berkesan, pengalaman-pengalaman dari Bung Wes selama meliput di Euro tahun 2000. Jadi itu, dan sekarang Wes, kita akan tiba dalam pertanyaan berikutnya ini, tapi ini agak lain. Ya betul. Anda harus siap secara mental.
ya kan? Bukan saya menakut-nakuti ini, tapi Anda harus siap ini. Ini sudah disiapin oleh tim dari Jebret ini kan. Boleh minum dulu. Oh, minum. Boleh minum biar Habisin aja sama nggak apa-apa ini. bukan, habisin. manakala siapa tahu bisa meredakan Iya, stres. iya kan. Manakala saya bisa konsentrasi, ya. Manakala saya bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Itu. Siap. Jadi pertanyaan ini konsentrasi baik-baik ini disiapin sama mereka ini. Oke. Jawabannya yang mesti cepat nih. Jadi begitu saya tanya langsung jawab. Bus. Iya kan? Begitu harus Udah dijawab. kayak Iya. ini kayak Olaf Thon memotong Iya. bola. Olaf Thon jadi misalnya. Tua sekali kita. Oh iya, Olaf Thon atau Jeremis. Anda bisa jawab siapa? Jeremis. Jeremis. Gak bisa, kaget kok masih ingat Jeremis. Jadi ini nih. Nanti kali ini kita masuk ke segmen cepat ini. Jawabannya mesti cepat ini. Oke. Oke, Wes, ini saya akan baca. Saya juga akan konsentrasi baik-baik ini sebelum dibaca ini kan. Nanti ada 10 pertanyaan kalau nggak salah, 7 sampai 10 pertanyaan yang sudah disiapkan di sini, Wes. Jadi Anda harus memilih dengan baik ya, misalnya contoh Ronaldo atau Messi. Ya misalnya Anda mesti siap, Anda pilih yang mana? Kalau sudah Messi, Gak boleh pilih dua-duanya. Nggak boleh pilih dua-duanya, jangan pilih Abrar, jangan gitu. Jadi oke, sudah siap? Kalau sudah siap, saya akan baca ini pertanyaannya. Oke, lebih setuju MU menang Liga Champions atau Premier League? Jawab. Premier League lah, biar Liverpool aja yang banyak juara Liga Championnya. Premier League. Oke. Yang kedua, Van der Sar atau Gianluigi Buffon? Buffon. Jadi tidak memilih Van der Sar, walaupun Van der Sar pernah duduk dengan dia di sebelahnya. Saya juga duduk Buffon juga. Dia duduk sama Buffon ternyata. Tapi dia pilih Buffon, Juve. Oke, pertanyaan Euro tahun 2000 atau Piala Dunia tahun 2002? Astaga, itu dua-duanya bagus. Nah itu dia, makanya pertanyaan karena bagus harus dijawab cepat. Euro 2000 tuh 2002 Piala Dunia. Satu. Piala Dunia dong. Piala Dunia. Naik haji toh? Piala Dunia naik haji. Piala Dunia 2002. Jadi wartawan cetak atau wartawan online? Pilih. Astaga, ini yang bikin pertanyaan siapa? Nggak tahu itu. Gua kan cuma disuruh baca ini, disuruh lihat kan. Makanya mereka memang jago-jago yang pilih ini. Membuat Anda ini galau. Ya kan? Wartawan cetak. Wartawan cetak. Oke. Wartawan cetak. Nanti sebentar saya akan tanya ke dia. Pokoknya sudah jawab ini. Jadi komentator. Tadi yang bikin pertanyaan siapa? Kita tanya dulu. Itu dia. Saya akan cari kakak Rambo bersembunyi di mana ini. Bisa jawab. Jadi wartawan cetak atau online? Pilih wartawan cetak. Apa dong alasannya? Wartawan cetak. Nah, apa? Wartawan cetak ya. Ya. Kita harus mundur bahwa ketika era wartawan media cetak, jumlah media cetak terbatas. Oke. Lahan untuk menulis terbatas. Hanya orang-orang tertentu lah yang bisa masuk ke situ. Hanya orang-orang tertentu, bos. Kalau sekarang semua orang bisa bikin konten online. Iya, bisa. Tidak perlu pakai media. Tidak semua orang bisa bikin konten. Kalau dulu Anda mau nulis di mana kalau bukan di koran? Di koran dan susah untuk bisa mendapat tempat. Apalagi wah kayak Pas kita baca suara, Roni Pangemana mau nulis, wah mati saya kita. juga kalau baca lihat Bung Wesley melaporkan dari satu negara, wah gue bilang kawan gue luar biasa ini. Next, jadi komentator atau jadi pemain bola? Main bola lah. Pemain bola, bukan komentator. Padahal dia komentator bagus. Wesley, dia pilih pemain bola. Kita nggak jadi main bola. Iya. Berikut, liputan di benua Eropa atau liputan di benua Amerika? Jawab ini. Di Eropa lu suka atau di Amerika liputannya? Kalau liputan Eropa lebih gampang. Eropa. Di Eropa jawab Wesley. Amerika. Nah, sekarang ini posisinya begini jawabannya ini kan. Anda ketemu sama pemain ini favorit atau pas lagi liputan, Anda tinggal memilih nih. Ya, mau kirim ke kantor berita sekarang atau foto selfie. Nah, oke. Jadi Anda dalam segi meliput ini, guys, ya. Pertanyaannya ini sekarang Anda akan memilih kirim berita ke kantor, ya, atau selfie sama pemain kesukaan. Ketika Anda berada lihat ada pemain tapi untungnya saya bekerja belum ada selfie-selfian yang sosial media. Untungnya belum ada selfie-selfian. Jadi dia pilih kirim berita. Kirim berita lah. Kirim berita. Yang membayar saya ke sana. Membayar ke kantor bahaya. Kalau kita disuruh pulang, mati. Gimana? Nggak akan dikirim lagi. Iya. Kita nggak sempat nonton final. Kalau saya melakukan itu, Bung Ropan, ya, saya tidak akan ke Piala Dunia 2002, 2010, 2014. Itu jawabannya. Jadi terima kasih Wesley sudah jawab tadi pertanyaan-pertanyaan dengan cepat sekali ya. Dan apa alasannya dia sudah lakukan, jawab juga dengan bagus. Sekarang saya mau bacakan dulu, ada fans-fans di sini yang mengirim pertanyaan buat Bung Wes dan saya harus
Baca di sini buat Anda. Jadi, Bung Wes, ini ada yang bertanya nih. Ya. Tunggu saya lihat dulu. Irfan Gil FC, Bung Wesley. Fans di sana Euro sama supporter di Indonesia, gilaan yang mana? Fans di Euro itu gilaan yang mana dengan di kita di Indonesia? Ini Irfan. Gila itu maksudnya fanatiknya kali ya. Mungkin begitu kali ya. Gila yang mana ini? Gila masuk rumah sakit dia. Enggak, lebih heboh yang di mana mungkin, atau lebih gila yang di mana? Di sana lebih gila, kalau hooligan tahu sendiri kan. Wah, gimana? Menurut Wesley bagaimana? Pertanyaan dari Irfan nih. Nggak bisa apple to apple, nggak bisa apple to apple ya, karena berbeda. Jadi kalau saya mengatakan orang di Eropa sana sudah mengerti posisi sepak bola dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi mereka tahu sepak bola ini adalah satu posisi yang membuat mereka hiburan, prestasi, dan mereka tahu cara menikmatinya. Iya. Dan tahu mereka menghargainya. Betul. Karena kalau mereka nggak menghargai, mereka juga berarti mereka merusak sepak bola yang oleh mereka sudah tahu posisinya. Oke. Dalam berbangsa dan bernegara dalam kehidupan biasa gitu ya. Ini bahaya dalam berbangsa dan bernegara, saudara-saudara. Karena di Indonesia saya masih akan mempertanyakan itu ke orang-orang. Ya. Kalau fans melihat sepak bola di posisi yang mana, apakah posisi itu sama dengan pengelola klub, pemain, atau yang lainnya? Posisi sepak bolanya di mana? Kalau sama-sama gila, ada beda-bedanya. Beda-beda ya nggak bisa di yang apple ya. Nakal juga ya. Saya bilang saya ditendang. Ya. Di Euro 2000 saya ditendang sama fans Belanda, untung dia besar hitam. Oke, itu jawaban dari Wesley. Irfan Gil ya, sudah dijawab tadi bagaimana bedanya itu Wesley. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih dari ada lagi? Ada banyak nih. Ada 70 pertanyaan kalau salah ini. Gue pikir 316. Iya. Junior Basmar. Gol momen terbaik yang pernah Bung Wesley lihat langsung ketika menonton pertandingan Euro. Apa? Itu gol yang mungkin lu lihat yang paling bagus, yang momen yang paling pas yang lu lihat berkesan, yang lu nonton di Euro 2000 itu gol yang mana? Gol Shearer ke gawang Jerman ketika Jerman kalah 1-0 waktu itu, atau gol yang mana? Saya nggak mau ngomong Jerman kalah. Nah, gitulah. Apa kira-kira Wes? Iya kan? Yang pernah Bung lihat itu langsung tuh gol terbaik lah, momen-momen terbaik ini yang ditanya oleh Basmar ini. Ini pertanyaan berat sekali ya. Atau Anda bisa melihat apa di final Italia. Kalau di final saya gol Wiltord suka sih. Gol Wiltord, gol penyama itu, atau gol Trezeguet yang menentukan itu? Wiltord yang menyamakan kedudukan. Menit 100. Iya, betul, ada perpanjangan ya. Iya, perpanjangan ya. Injury time ya. Baru si 1-1 baru si Trezeguet bikin. Jadi gol Wiltord. Karena apa? Saya waktu itu nggak dapat tiket masuk stadion. Ya. Saya duduk di sebelah wartawan. Ya. Wartawan siapa? Wartawan tim yang kalah di final, jadi ngerti kan caranya. Wah. Begitu saya teriak, yang kalah di final, yang di sebelah melihat Ungkun nggak ditabok, kalah di final teriak-teriak gitu kan. Wah, jadi Wiltord tuh, udah dijawab sama Wes. Jadi Bung Basmar, ketiga dari Yati 19_77, momen paling memalukan. Ada enggak nih Bung Wes? Dia cuma tanya ada enggak? Kalau di Euro? Iya di Euro yang momen paling memalukan ada enggak nih Bung Wes? Kalau enggak ada ya udah enggak, udah habis itu. Sekarang ada. Yang memalukan di mana? Coba. Yang masih ingat tuh apa? Momen di Euro. Pagi keluar dari Amsterdam mau ke Brussel, saya lihat, orang berjemur. Iya. Dari musim agak dingin angin kan, orang berjemur. Iya. Udah celana pendek. Saya keluar pun dengan yakinnya. Iya. Begitu sampai Brussel pulang, dinginnya sampai 5 derajat. Itu dari Yati. Kita pakai celana pendek dan pakai jaket. Yang memalukan itu dari cerita. Dinginnya sampai 5 derajat. Ini terakhir nih. Iblesi Seyo buat Bung Wes, momen paling sakral selama meliput Euro. Momen paling sakral. Hampir sama aja juga dengan yang tadi. Momen terbaik tuh. Tapi ini sakral katanya nih. Sakral ketika saya mendapatkan ID. Momen paling sakral ketika Wesley menerima ID di presenter. Udah dijawab dengan lu. ID card sudah cukup, itu sakral itu sudah. Jadi Anda bisa, jadi terima kasih Bung Wes atas pertanyaan ini. Tetapi sekarang saya mau tanya terakhir. Mas, ini sekarang dari saya yang mau tanya langsung. Menurut Anda ini siapa 2 tim yang akan ke final? Itu dulu. Yang 2 tim yang layak ke final siapa? Tapi versi Anda. Iya, Euro ya, di Euro. Prediksi Euro sekarang ya, yang Euro ini ya, bukan jangan bicara yang Euro yang Anda liput. Itu udah tahu kita. Prancis juara. Ya kan? Sekarang yang Euro 2020 saat ini yang nantinya berlangsung tanggal 12 nanti. Nah,
siapa yang Anda inginkan 2 kandidat yang berada di final? Wah, Prancis. 2 tim. Prancis 1 sudah dijawab. 1 lagi? Jerman. Jerman sudah. Terima kasih bro. Jerman dan Prancis. Padahal mereka berdua akan main pertama di grup F. Iya kan satu grup. Jadi di ramal akan lolos Dua-duanya lolos biasa. itulah. Main pembuka di grup dan main terakhir. Tapi mereka akan main di Wembley. Final kan di Wembley di Euro ini. Nah, itu dia. Dan terakhir siapa juara? Nah, saya sengaja nggak mau lihat. Saya cuma mau lihat kamera aja karena nggak mau lihat ini. Karena takut nanti Prancis aduh. Jadi apa nih? Prancis sama Jerman mana? Tapi jangan lihat saya karena saya Jerman, jangan. Itu pandangan Anda saja. Anda harus yakin. Ya, harus yakin bahwa kalau Ya, Prancis. Saya yakin sekali. Jangan karena ada saya. Dan ini pasti benar, Bung Novan. Ya, harus benar. Yang benar. juara itu yang cetak gol lebih banyak di final. Yang lebih banyak di final. Siapa yang lebih banyak di final itu? Harus jelas. Jangan ngambang. Kalau ngambang di sini saya nggak akhiri ini dia. Pertandingan akan berlangsung terus, ya. Jadi siapa? Jerman atau jelas? Jerman apa Prancis? Prancis. Jawab. Prancis, maka saya akan tutup lebih cepat. Ya, karena dia bilang Prancis, kalau dia bilang Jerman, kita akan kembangkan ini. Jadi sudah memang layak karena Prancis akan juara, maka berakhir sudah pembicaraan saya. Saya nggak mau perpanjang lagi dengan Bung Wes. Terima kasih Bung Wes atas kehadiran Anda luar biasa di tengah kesibukan Anda ini. Orang paling sibuk yang kita temukan. Jadi kita di Jebret Media ini berterima kasih banyak. Dia sudah meluangkan waktu datang ke sini dan sudah meluangkan waktu minum kopi manakala dan teh manakala. Jadi ini luar biasa dia ini luar biasa. Nanti kapan-kapan Wes kita ketemu lagi. Masih ada kopi lagi. Hah? Kalau ketemu bisa kopi lagi. Saya bilang ke CEO, dia urusan lu mau minum kopi 1 kontainer juga bisa dikasih sama dia. Oke, Jebret Team dimanapun Anda berada, sekian dulu pembicaraan kita dalam episode Nostal Bola pada kali ini dan kita akan jumpa pada episode berikut. Bye bye.